Jutaan orang sering berselisih paham dalam berkomunikasi. Misalnya, di dalam keluarga, di kantor, di bisnis, juga di pergaulan sehari-hari. Bahkan salah paham antar negara pun bisa terjadi. Nah, yang saya dengar dan saya baca, NLP punya modul bagus untuk menyelesaikan salah paham dalam berkomunikasi ini, yaitu Sensory Based Language. Boleh dijelaskan, Pak? Sensory-based language itu apa dan bagaimana cara kerjanya? Kadang kita merasa cukup mengerti perilaku orang lain, dan hal itu membawa kita menyamaratakan perilaku setiap orang. Saya ingin memberi 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama, Ray punya anggapan bahwa orang yang ketika diajak berbicara melipat tangannya berarti tertutup untuk menerima gagasan baru. Saat ini ia kesal pada manajernya karena setiap kali bertemu di lapangan untuk membahas sesuatu, menurutnya sang manajer tidak antusias dengan pokok bahasanya. Ray tahu hal ini karena sang manajer melipat tangannya. Ia beranggapan manajernya berpandangan sempit, namun dibantah oleh si manajer. Saat Ray menunjukkan bahwa manajernya melipat tangan ketika berbicara dengannya, sang manajer tertawa ngakak. Ketika napasnya sudah tenang, ia bilang bahwa lapangan tempat mereka berdiskusi udaranya terlalu dingin. Itulah sebabnya ia melipat tangan untuk menghangatkan diri. Ilustrasi kedua. Vina komplain karena suaminya melengos atau membuang kontak mata dengan rasa jijik ketika mereka ngobrol tentang pekerjaan. Dan ketika saya juga berbicara tentang pekerjaan dengan suami Vina, ia merendahkan alis matanya sambil melihat ke bawah. Ketika saya tanya apa sebab ia berbuat begitu, ia menjawab bahwa ia tidak bisa konsentrasi kalau menatap langsung mata saya, padahal ia tertarik dengan pembicaraan kami. Seberapa sering Anda merasa yakin bahwa Anda tahu apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan orang lain? Mungkin lebih sering daripada yang Anda duga. Saya kira memang begitu. Lewat perlakuan kurang sopan dari pelayan restoran ketika makan siang, kita tahu bahwa pelayan itu tidak menyukai kita. Senyum rekan kerja pada saat mendengarkan cerita Anda mengenai kebodohan yang telah Anda lakukan di tempat kerja menunjukkan bahwa rekan itu tidak sensitif terhadap masalah Anda. Dan ketika malam harinya Anda mendapati suami atau istri Anda menggosok-gosok keningnya saat mendengar cerita kebodohan itu, Anda tahu bahwa ia merasa malu mendengar masalah pekerjaan Anda. Ya, kesimpulan yang masuk akal. Karena kita terlalu sering menganggap bahwa orang lain persis seperti kita. Bisa saja pelayan restoran itu sedang terburu-buru dan sebenarnya tidak bermaksud kasar sama sekali terhadap Anda. Rekan kerja Anda tersenyum dengan jengah mendengar kebodohan Anda, bukan pertanda ia tidak sensitif. Dan mungkin suami atau istri Anda menggosok-gosokkan keningnya karena sedang mencari solusi untuk permasalahan Anda. Sangatlah mudah untuk memberi label pada perilaku orang lain, namun label-label itu mungkin lebih sebagai sebuah refleksi atas asumsi kita sendiri, daripada sebagai pikiran mereka atas apa yang sebenarnya sedang terjadi, seperti yang Ray dan Vina alami. Pada ilustrasi kedua, Vina melihat mata yang sama dengan yang saya lihat, yakni mata suaminya. Vina melihat dan menginterpretasikan perilaku suaminya sebagai ungkapan rasa jijik dalam tanda kutip, sementara saya melihatnya hanya sebagai sebuah perilaku, yakni menurunkan alis mata dan melihat ke kanan bawah. Deskripsi saya didasarkan semata-mata pada apa yang saya atau siapapun lihat, dengar, dan atau rasakan pada apa yang sedang dilakukan suami Vina. Kata terpentingnya di sini adalah siapapun,
Ya, siapapun dapat melihat bahwa suami Vina menurunkan alis matanya dan melihat ke arah bawah. Namun tidak setiap orang akan melihat seperti yang Vina lihat, yakni jijik. Beberapa orang mungkin melihat bahwa ia sedang sedih, yang lainnya menyimpulkan bahwa ia tidak senang, atau malu, atau bahkan sedang takut. Betul juga. Realitas bersama. NLP berusaha menarik benang merah antara perilaku eksternal dan pengalaman subjektif seseorang. Kalau kita hendak membahas perilaku seseorang, kita butuh bahasa berbeda yang kita setujui bersama, agar nantinya kita punya kenyataan bersama atau share reality. Interpretasi dari sebuah perilaku tidak selalu merupakan kenyataan bersama yang disetujui. Apa yang kita setujui adalah hal-hal yang benar-benar dapat kita lihat, dengar, raba, cium, dan cecap. Apa yang dapat Anda deteksi langsung dari panca indera merupakan deskripsi dari sesuatu yang kita setujui. Bahasa berbasis panca indera atau sensory-based language adalah deskripsi dari apa yang baru saja Anda lihat, dengar, raba, cium, dan cecap. Oke, saya paham. Jadi, begitu Anda membuat interpretasi dari pengalaman indrawi Anda, maka Anda menggunakan non-sensory-based language atau bahasa non-indrawi. Pada saat Ray menggunakan kata tertutup untuk gagasan baru dalam menjabarkan perilaku manajernya, ia menggunakan bahasa yang tidak berbasis panca indera. Ray sedang mendeskripsikan interpretasinya tentang perilaku sang manajer. Anggapan Vina tentang perilaku suaminya sebagai ungkapan rasa jijik adalah bahasa yang tidak indrawi. Realitas Vina dalam kasus ini belum tentu sama dengan realitas orang lain, yang kemungkinan besar tidak bisa diterima bahkan oleh realitas suaminya sekalipun, yang notabene adalah si pemilik perilaku. Sangatlah mungkin setiap orang punya interpretasi berbeda terhadap sebuah perilaku yang sama. Sebuah deskripsi berbasis indrawi, yakni ia menurunkan alis matanya dan melihat ke bawah, adalah sesuatu yang siapapun, termasuk suaminya, dapat melihatnya. Wah, makin menarik nih. Orang merasakan emosi di dalam tubuhnya dan berpikir di dalam benaknya masing-masing. Anda bisa saja melihat wajah orang yang tidak Anda kenal memerah. Namun emosi yang ia rasakan ada di dalam, di mana Anda tidak bisa melihat, mendengar, meraba, mencium, atau mencecapnya. Ini bukan bagian dari realitas bersama Anda, sampai ia mengatakan pada Anda apa sesungguhnya yang sedang terjadi di dalam dirinya. Respon Anda bila orang tersebut mengatakan sedang marah, tentu berbeda bila ia mengatakan sedang merasa malu dan seterusnya. Indrawi dan non-indrawi. Sebagai contoh, suatu hari ketika saya berada di sebuah restoran, saya tertarik dengan sepasang muda-mudi di samping meja saya. Si gadis mengatakan pada pasangannya bahwa ia hampir mengalami kecelakaan ketika menuju restoran ini. Seketika wajah si pria berubah. Matanya terbelalak, dagunya diturunkan, bahunya mengencang, dan dinaikkan. Si gadis melihat perubahan ini dan berkomentar, "Nah, lo mulai emosi lagi kan? Gua udah bilang ini bukan salah gue." Si pria meyakinkan si gadis bahwa ia tidak marah. Si gadis menimpali, "Ngaku aja kenapa sih?" Maka mulailah mereka adu argumen dan si pria mencoba menerangkan bahwa ia merasa prihatin terhadap si gadis yang hampir
mengalami kecelakaan. Saya tahu keterangannya. Si gadis keliru dalam merespon pasangannya. Kalau saja ia dapat memisahkan apa yang ia lihat dengan apa yang sedang terjadi dalam diri si pria, mungkin ia lebih dapat merasakan keprihatinan pasangannya ketimbang membayangkan kemarahannya. Ya, kejadian di atas mestinya dapat semakin mempererat hubungan mereka. Ketika Anda menduga bahwa Anda tahu apa arti wajah memerah dan bahu terangkat, mungkin saja Anda benar, tapi mungkin juga keliru. Selalu berpatokan pada bahasa indrawi membuat Anda menyadari ketika Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi pada orang itu, dan seterusnya Anda paham apa yang Anda butuhkan untuk merespon lebih lanjut. Dengan bahasa indrawi, Anda bisa membedakan antara perilaku seseorang atau menurut Anda dan menurut orang yang sedang mengalami orang itu sendiri. Sebagai tambahan, membiasakan diri untuk membedakan antara bahasa indrawi dan non-indrawi akan memberi sinyal pada Anda ketika seseorang mengajukan interpretasi dan bukan menceritakan yang sebenarnya ia lihat, dengar, raba, cium, dan cecap. Misalkan, seorang kawan menceritakan bahwa restoran A punya masakan lezat. Anda tertarik mencobanya dan akhirnya menyimpulkan bahwa makanannya terlalu pedas. Terasa aneh untuk lidah Anda. Teman yang menyarankan Anda ke restoran itu tidak menceritakan apapun tentang makanan yang ia santap. Ia hanya bilang bahwa makanannya lezat, titik. Dengan membedakan indrawi, non-indrawi, Anda bisa mengenalinya dengan cepat, dan kalau Anda ingin benar-benar mengetahuinya, Anda dapat menanyakannya lewat deskripsi panca indera. Jadi NLP selalu berbasis indrawi? Ya, Neuro-Linguistic Programming atau NLP didasarkan pada deskripsi berbasis indrawi. Ketika Anda menginterpretasikan, sebenarnya Anda sedang meletakkan sebuah cermin antara Anda dan orang itu. Dan ini bukan NLP. Bahasa indrawilah yang menukar cermin menjadi jendela untuk masuk dalam dunia orang lain. Jika Anda mampu membebaskan diri dari deskripsi interpretatif, barulah Anda dikatakan kompeten dalam menggunakan NLP. Berlatih untuk membedakan. Tentu saja Anda sudah biasa menggunakan baik bahasa indrawi maupun deskripsi bahasa non-indrawi sepanjang hidup Anda. Jadi ini bukan merupakan hal baru. Hanya saja, sampai kini mungkin Anda belum secara tajam membedakan antara indrawi dan deskripsi interpretatif. Anda sering menggunakan keduanya, yakni ketika Anda merespon seseorang lewat deskripsi interpretatif yang Anda anggap sebagai sebuah kenyataan dan benar menurut deskripsi panca indera Anda. Lalu bagaimana membedakannya? Ini contoh perbedaannya. Deskripsi indrawi, interpretatif non-indrawi. Tangan dilipat, dipermalukan. Kaki dilipat, ditakuti. Pipi merona, ditertawakan. Suara cepat, dibodohi. Kaki diketuk-ketukan. Konten. Karena Anda sudah terbiasa menggunakan keduanya, meski tanpa menyadari perbedaannya, tidak akan sulit lagi buat Anda untuk belajar membedakannya. Yang paling efektif adalah dengan secara berturut-turut membuat kontras keduanya tatkala merespon sesuatu. Keuntungan lain, ketika Anda mempelajari perbedaannya, Anda bisa sekaligus mempertajam persepsi dan keterampilan berbahasa Anda. Memang, umumnya kita tidak diajari untuk membedakan apa yang dapat kita lihat, dengar, raba, cium dan cecap dengan apa yang sedang terjadi pada seseorang.
Ini seringkali berujung kesalahpahaman. Memilah realitas bersama dari interpretasi pribadi membuat kita memahami kejadian yang sedang dialami orang lain. Dan dari sini kita bisa merespon dengan lebih tepat. Senyum termasuk yang mana? Interpretasi atau indrawi? Aktivitas tersenyum melibatkan otot-otot tertentu di bibir Anda dalam posisi rileks, sementara otot-otot di pipi Anda berkontraksi. Jadi senyum bisa saja memberitahu Anda bahwa orang itu sedang bahagia, cemas, mentertawakan, dan lain sebagainya. Kalau Anda penasaran, tanyakan saja langsung pada orang yang sedang tersenyum itu. Apakah nyaman itu bahasa indrawi? Bukan. Postur seseorang dan kendurnya otot-otot wajah yang sedang Anda lihat mungkin tampak seperti ketika Anda sedang dalam keadaan rileks. Namun Anda harus membuktikan bahwa apa yang Anda lihat merupakan representasi dari kenyamanan yang sedang terjadi pada orang itu. Tampaknya lebih mudah mengatakan seseorang sedang merasa senang, sedih, atau kecewa. Karena setiap orang bakal memahaminya. Setiap orang memahami dalam kerangka perasaan yang pernah mereka alami. Namun tidak semua orang memanifestasikan perasaannya dengan cara yang sama. Buktikan sendiri kalau Anda mau. Cobalah menggunakan bahasa indrawi untuk menjabarkan sesuatu pada diri Anda dan orang lain selama beberapa minggu dan rasakan manfaat positifnya. Anda akan tahu kapan persisnya bahasa indrawi tepat untuk digunakan dan kapan tidak. Antisipasi ke depan. Apalagi keuntungannya? Ketika belajar memahami serta berpikir dalam kerangka deskripsi indrawi dan non-indrawi, Anda sebenarnya juga sedang belajar untuk memperluas pilihan-pilihan dalam merespon orang lain. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, Anda akan mampu membedakan kapan seseorang sedang memberi deskripsi indrawinya dan kapan orang itu sedang memberikan interpretasi dari persepsinya. Dari pengalaman itu, Anda akan mampu melakukannya untuk diri sendiri. Dari kedua pengalaman itu, dengan mengetahui jenis informasi seperti apa yang sedang Anda dapatkan atau sedang lakukan, Anda dapat memutuskan apakah ini hal yang Anda butuhkan dan inginkan dalam satu waktu tertentu. Tentu saja Anda tidak ingin keluar dari deskripsi indrawi dalam setiap situasi. Namun ada kalanya seseorang menebak apa yang sedang saya rasakan, dan ternyata ia salah. Atau saya mengira sahabat baik saya sedang memikirkan sesuatu, dan ternyata tidak demikian. Bisa pula seseorang menceritakan pada saya tentang sebuah film yang seru, tempat liburan yang asik, restoran yang lezat, dan ketika saya mencobanya, saya merasa tidak suka sama sekali. Begitu maksudnya. benar. Pilih salah satu dari contoh-contoh yang Anda berikan tadi, yang benar-benar ingin Anda ubah. Bayangkan Anda kembali ke pengalaman itu persis sebelum hal itu terjadi. Hanya saja kali ini gunakan kemampuan bahasa indrawi dan non-indrawi Anda. Gunakan pengetahuan itu untuk mengubah apa yang sedang terjadi di kejadian itu. Perhatikan perbedaan yang terjadi. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda dapat memulai pengalaman baru ini. Melatih kepekaan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, orang memiliki dua cara dalam menceritakan pengalaman mereka. Pertama, melalui uraian apa yang benar-benar sedang dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dicecap dalam ukuran panca indera. Sebutannya adalah bahasa berbasis panca indera, karena dapat dilihat, didengar, diraba, dan seterusnya oleh siapa saja.
Oleh karenanya, ini menjadi basis dari realitas bersama atau share reality. Cara lain adalah menceritakan interpretasi dari pengalaman indrawi mereka. Sebutannya bahasa berbasis non-indrawi, karena mengemukakan pandangan atas apa yang sudah dilihat, didengar, diraba, dan seterusnya. Oleh sebab itu, ini bukanlah realitas bersama, kecuali Anda punya pengetahuan langsung dari pikiran dan perasaan orang yang sedang mengalami hal tersebut. Perbedaan antara keduanya menjadi signifikan ketika kita menggunakan bahasa non-indrawi untuk menggambarkan perilaku orang lain, tanpa mengetahui bahwa ini hanyalah sebuah interpretasi, dan akibatnya tentu saja bukan merupakan realitas bersama. Begitu kan? Tadi Anda mengatakan bagaimana cara melatih hal ini, namun belum sempat diuraikan. Bisa diuraikan sekarang. Anda dapat berlatih sendiri maupun berpasangan. Kalau Anda berlatih sendiri, ada 2 tahapan dalam latihan. Tahap 1, putar sebuah film dramatik di layar TV Anda dan pilih sebuah karakter yang ingin Anda jabarkan. Untuk setengah sesi film, deskripsikan karakter tersebut dengan menggunakan bahasa non-indrawi. Misal, marah, frustrasi, sedih, gemas, dan sebagainya. Setelah memperhatikan satu perubahan ke perubahan lain di karakter orang itu, uraikan apa yang sudah Anda lihat dan dengar yang membuat Anda mengambil kesimpulan mengenai keadaan yang berubah-ubah dari karakter tersebut. Tahap 2. Selama paruh kedua film itu berlangsung, teruskan untuk membuat jabaran karakter itu, namun kali ini tahan dulu kesimpulan Anda atau apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh karakter ini, dan gunakan hanya bahasa indrawi. Latihan ini dapat Anda lakukan dengan mengamati orang di restoran, mal, dan tempat-tempat umum lainnya. Latihan berpasangan. Kalau latihan berpasangan? Untuk latihan berpasangan ada 4 tahap. Tahap 1, mintalah kawan Anda duduk di depan Anda. Suruhlah ia mengubah postur dan ekspresi wajah yang merupakan keadaan-keadaan emosi tertentu. Misal, frustrasi, penasaran, sedih, gembira, dan seterusnya. Tahap 2. Pada saat kawan Anda melakukan hal ini, uraikan dengan lantang apa yang sedang Anda persepsikan dan gunakan bahasa non-indrawi atau interpretatif. Bila pada suatu titik Anda beralih menggunakan uraian bahasa indrawi, suruh kawan Anda langsung mengekspresikan deskripsi indrawi tadi. Lalu teruskan berlatih. Tahap 3. Setelah beberapa menit, mulai lagi. Namun kali ini, uraikan dengan lantang apa yang sedang Anda persepsikan. Gunakan hanya bahasa indrawi atau deskriptif. Bila pada satu titik Anda beralih menggunakan uraian interpretatif, suruh kawan Anda langsung berekspresi menggunakan interpretasi Anda tadi. Lalu teruskan berlatih. Tahap 4. Berlatihlah kembali, namun kini Anda bertukar peran dengan kawan Anda sehingga Anda juga dapat praktek mendengarkan bahasa indrawi dan bahasa non-indrawi. Baik Pak Wi, terima kasih atas uraiannya. Sekarang saya paham bahwa kita harus bisa memisahkan antara bahasa indrawi dan non-indrawi agar tidak terjadi salah persepsi yang berujung pada salah paham. Saya tahu bahwa tentunya teknik berkomunikasi tidak hanya persoalan sensory-based language saja. Saya masih penasaran nih Pak, dan ingin mempelajari kelanjutan dari topik komunikasi ini. Boleh kita lanjutkan di kesempatan berikutnya? Silahkan, dengan senang hati. Mengapa
di saat